Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pagi ini insyaallah kita akan coba membahas tentang 12 hal penting atau pokok yang menjadi kunci sukses dalam usaha berkebun. Kami berkebun sudah 14 tahun, namun waktu itu kami tidak menjadikan berkebun ini sebagai usaha, ya. Waktu itu kami hanya jadikan sebagai tabungan, ya, dan juga berniat hanya melakukan penghijauan, ya. Namun pada dasarnya kebun itu kami kelola, namun tidak secara maksimal, sehingga sampai saat ini hasilnya tidak maksimal. Nah, saat ini di tahun 2021 ini kami ingin menjadikan berkebun itu sebagai usaha, gitu. Berkebun sebagai usaha, sehingga tentu membutuhkan ilmu dan juga perencanaan yang baik, ya. Nah, dalam kesempatan ini kita coba membuat hal yang menjadi pokok dalam hal usaha berkebun, karena yang kami rasakan pada saat berkebun itu tidak dikelola dengan baik, tidak dibuat perencanaan yang baik, tidak dibuatkan sebuah sistem yang baik, ternyata mengalami kerugian yang cukup besar, gitu. Mengalami kerugian yang cukup besar, di samping juga waktu yang cukup lama, ya. Nah, ini saat ini kita coba untuk membahas tentang 12 hal penting atau pokok yang menjadi kunci sukses dalam usaha berkebun, ya. Berdasarkan hasil pengalaman kami selama 14 tahun, di mana letak-letak kesalahan-kesalahan yang terjadi yang menyebabkan tidak membuahkan hasil yang baik, ya. Nah, yang pertama yang menjadi kunci sukses dalam berkebun adalah kesesuaian agroklimat. Ini sangat penting, ya. Ketepatan dalam memilih komoditas dan varietas. Ini yang menjadi poin pertama, yaitu kesesuaian agroklimat. Sangat penting kita dalam hal menentukan komoditas apa yang kita akan tanam. Setelah komoditasnya apa, tentu yang dipilih adalah varietas. Ini sangat penting. Di dalam hal informasi, pada saat kita mencari, terkadang kita mendapatkan informasi yang begitu menggiurkan tentang berkebun ini, tentang berkebun itu, menghasilkan katakanlah hasil yang banyak, gitu kan, menguntungkan, gitu. Namun apakah komoditas itu betul-betul memang cocok dengan kondisi di kita atau tidak? Nah, ini poin yang pertama. Komoditas apa yang akan kita tanam? Setelah komoditas apa yang kita tanam, lalu varietasnya, varietas apa? Ya. Terkadang di satu tempat varietas tersebut tumbuh dengan baik, tapi di tempat yang lain itu tidak bisa tumbuh dengan baik. Itu yang menjadi nomor yang pertama. Yang kedua adalah
perhitungan dan perencanaan usaha. Karena apa? Karena sukses itu tidak terjadi secara kebetulan. Ini sangat penting kita di dalam hal berkebun untuk membuat perhitungan mulai dari penyiapan lahan, penanaman, pengadaan bibit, perawatan, ya. Berapa biaya yang diperlukan, ya, menyangkut masalah hal-hal tadi, lahan, penyiapan lahan, pengadaan bibit, penanaman, biaya perawatan, biaya pasca panen, pengangkutan, dan lain-lain. Sehingga apakah itu reasonable atau tidak? Berbeda antara berkebun hobi dengan berkebun usaha. Pada saat kita berkebun hobi, asal tanaman itu bagus, tanaman itu bisa berbuah, tentu kita sudah senang tanpa memperhitungkan berapa biaya yang keluar. Tapi pada saat menjadikan usaha itu, berkebun itu sebagai usaha, tentu harus ada perhitungan. Harus ada perhitungan. Dan ini harus dilakukan sebelum kita melakukan usaha berkebun tersebut. Berbicara tentang masalah cara perawatan, banyak hal, ya. Namun tentunya bagaimana dengan perhitungannya? Apakah nantinya bisa menutupi biaya atau tidak? Gitu kan? Karena ini bukan sebagai hobi. Gitu. Kalau sebagai hobi unlimited, gitu. Yang penting tanaman bagus, berapapun biayanya no problem. Tapi pada saat kita membuat menjadi sebuah usaha, tentu di sini ada sebuah batasan berapa biaya dan berapa hasil. Gitu. Apakah biayanya ini reasonable atau tidak? Namun tentunya juga ada batasan di mana pada saat kita tidak melakukan perawatan, tidak mungkin bisa menghasilkan tanaman yang baik. Pada saat kita melakukan perawatan tentu butuh biaya. Nah, sekarang perlu dalam hal ini perhitungan dan perencanaan usaha. Ya. Itu yang menjadi nomor 2 di dalam hal masalah hal penting atau pokok yang menjadi kunci sukses dalam berkebun. Yang nomor 3 adalah persiapan berkebun. Menyangkut masalah penyiapan lahan, ketersediaan sumber air. Ini penting pada saat kita akan menjadikan lahan tersebut untuk usaha berkebun, maka harus dipastikan bahwa kebutuhan airnya mencukupi. Ya, mencukupi. Tanpa ada sumber air, maka akan sulit kita untuk berkebun. Terus juga menyangkut masalah penyiapan infrastruktur, menyangkut masalah jalan dan lain-lain. Mungkin kita juga perlu untuk masalah gudang, tempat, apakah itu tempat tinggal ataupun hanya sekedar saung, ya. Tentu membutuhkan juga sarana umum, ya. Dan menyangkut masalah ketersediaan tenaga kerja. Ini menyangkut masalah hal yang nomor 3, yaitu persiapan berkebun. Yang nomor 4 adalah pemilihan bibit dan cara penanaman. Ini sangat penting. Sangat penting kita melakukan pemilihan bibit, penangkar
mana yang menyediakan bibit yang berkualitas, ya, itu sangat penting. Karena apa? Berkebun itu membutuhkan waktu yang lama. Jangan sampai kita sudah menunggu selama 5 tahun, 6 tahun, atau 7 tahun, ternyata bibitnya kurang baik, tidak bisa berbuah dengan baik, atau bahkan tidak berbuah sesuai dengan apa yang dijanjikan. Misalnya berbicara varietas A, ternyata keluarnya varietas B, atau secara kualitas kurang baik. Nah, begitu juga tentang masalah cara penanaman. Cara penanaman ini banyak metode. Pada saat kita salah di dalam hal cara menanam, maka tumbuhan atau tanaman yang kita tanam ini yang seharusnya bisa tumbuh dengan baik, malah dia tidak tumbuh dengan baik karena salah dari cara penanaman. Menyangkut masalah cara penanaman, kita sudah bahas juga di video kita sebelumnya, ya. Nah, itu adalah tanaman tumpang sari. Tanaman tumpang sari ini diharapkan bisa kita mendapatkan hasil dari tanaman tumpang sari sebelum tanaman utama itu berbuah, gitu ya. Pada saat kita memilih komoditas-komoditas yang membutuhkan waktu yang lama untuk berbuah, seperti misalnya alpukat, durian, ataupun lain-lain yang membutuhkan waktu 5 tahun untuk berbuah, tentu ini akan membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga kita tentu berpikir tanaman apa yang bisa ditanam sebelum tanaman utama ini berbuah. Maka terpikirkan tentunya adalah tanaman tumpang sari. Namun di dalam hal masalah memilih tumpang sari pun ini penting, ya. Sama menyangkut masalah berapa biaya perawatannya, dan juga jangan sampai tanaman tumpang sari ini malah mengganggu kepada tanaman utama, ya. Nah, ini kita sendiri memilih tanaman tumpang sari yang memiliki fungsi 3. Satu, sebagai tanaman pelindung untuk melindungi pada saat musim kemarau, dan juga sebagai pendingin tanah juga. Dan yang kedua, yang bisa kita jadikan sebagai kompos. Dan yang ketiga, tentu sebagai penghasilan tambahan. Nah, yang nomor 6 adalah menyangkut masalah penyiapan SDM. Kalau tadi kita berbicara menyangkut masalah ketersediaan SDM, yang nomor 6 ini adalah penyiapan SDM. Nah, ini penting, kita membuat sebuah SOP, ya. Namun pada dasarnya kuncinya ada di SDM. Sebaik apapun SOP yang kita miliki, tapi kalau SDM yang dimiliki itu tidak memiliki komitmen untuk menjalankan SOP itu, maka itu pun sama. Itu pun sama, akan sia-sia. Sebagus apapun SOP yang kita punya, ya. Nah, ini tentu penting di dalam hal penyiapan SDM dan juga menyangkut masalah pelatihan. Yang nomor 7 adalah perawatan tanaman. Apa itu perawatan tanaman? Perawatan tanaman pada dasarnya adalah memenuhi kebutuhan tanaman. Apa saja yang menjadi kebutuhan tanaman yang harus kita penuhi? Nah, ini insya Allah menyangkut masalah perawatan tanaman, kita akan bahas nanti secara khusus hal-hal apa yang menjadi kebutuhan bagi tanaman agar tanaman itu bisa tumbuh dengan baik dan berbuah dengan baik. Yang nomor 8, hal yang penting, yang menjadi hal penting adalah menyangkut masalah keamanan. Baik itu keamanan dari binatang ataupun keamanan dari manusia, atau ya yang jahil, ataupun keamanan dari pencurian. Ini juga penting, bisa di dalam hal memilih lokasi, dan juga tentu bagaimana kita melakukan pengamanan di
kebun kita. Yang kesembilan menyangkut masalah peralatan dan sarana yang memadai. Ini hal yang sangat penting. Dengan peralatan yang baik itu bisa meningkatkan produktivitas dan juga menekan biaya tenaga kerja, sehingga peralatan apa yang dibutuhkan di dalam hal berkebun ini sangat penting untuk kita sediakan, termasuk juga menyangkut masalah sarana. Yang ke-10 menyangkut masalah kesiapan modal dan pembukuan. Nah, menyangkut masalah modal tadi, kita harus memiliki perhitungan berapa biaya yang diperlukan. Jangan sampai di tengah jalan usaha itu sebetulnya sudah bagus, tapi ternyata modal kita tidak mencukupi, akhirnya harus memangkas biaya, harus memangkas perawatan yang bisa berakibat tanaman itu menjadi yang tadinya tumbuh dengan baik menjadi tidak baik, atau bahkan di tengah jalan karena kehabisan modal, kebun yang harusnya menghasilkan malah kita jual, orang lain yang menikmati. Nah, selain masalah kesiapan modal adalah menyangkut masalah pembukuan. Ini juga sama, untuk masalah pembukuan insya Allah kita akan bahas secara khusus bagaimana melakukan pembukuan ya, sampai bisa menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kesesuaian dengan norma akuntansi. Bagaimana cara menghitung laba rugi. Nah, ini insya Allah nanti kita secara khusus akan membahas poin masalah pembukuan. Yang ke-11 yang menjadi hal penting atau pokok yang menjadi kunci sukses dalam usaha berkebun adalah kemampuan menjual. Kita punya kebun yang bagus, hasil yang bagus, berbuah dengan bagus, ternyata begitu dijual ke pasar, oleh pasar katakanlah dihargai dengan murah, yang mengakibatkan tidak tertutupnya biaya operasional kita. Nah, di sini sehingga penting kita memiliki atau merencanakan bagaimana nanti hasil kebun ini akan dijual. Bagaimana konsep marketingnya. Nah, ini harus juga dipikirkan dari awal, jangan sampai nanti pada saat panennya melimpah, tapi kita tidak bisa menjual. Ya. Dan yang ke-12 yang menjadi hal yang penting atau pokok yang menjadi kunci sukses dalam usaha berkebun adalah memahami tentang masalah sumber kerugian berkebun, supaya kita bisa menghindari apa yang menjadi penyebab kerugian di dalam usaha berkebun. Ini yang menjadi sumber kerugian berkebun, pertama menyangkut masalah tanaman mati. Ini adalah menjadi sumber kerugian. Yang kedua, tanaman yang tidak berbuah. Tanaman tidak berbuah ya bisa macam-macam, karena tidak sesuai dengan agroklimat, karena tidak dilakukan perawatan, salah di bibit, macam-macam ya. Atau gagal panen. Ya, gagal panen. Begitu juga menyangkut masalah kecerobohan. Ini juga bisa menjadi sumber kerugian, sehingga penting dalam hal masalah penyiapan SDM, force major. Ini hal yang memang tidak bisa dihindari, tapi tentunya harus bisa diantisipasi. Dan juga hal yang penting yang bisa mengakibatkan kerugian adalah mengentengkan masalah. Mengentengkan masalah. Hal-hal yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan karena dientengkan. Begitu juga yang menjadi sumber kerugian adalah pada saat kita memiliki ilmu tapi tidak diterapkan. Ini hal yang bisa menyebabkan kerugian. Kita tahu bagaimana cara merawat, bagaimana cara menanam, tapi pada saat pelaksanaannya ternyata tidak dilaksanakan. Nah, ini adalah menjadi sumber kerugian. Nah, itulah 12 hal penting atau pokok di dalam hal atau yang menjadi kunci sukses dalam usaha berkebun. Insya Allah 12 hal penting ini atau 12 hal pokok ini akan kita bahas satu persatu atau per seri di video-video lainnya. Maka bagi Anda yang merasa bahwa juga ingin berkebun, mari kita sharing, saling bertukar pikiran,
saling mengkoreksi, saling memberikan ilmunya, ya, sehingga kita sama-sama bisa sukses dalam usaha berkebun. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.